Oke, kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin. Ya, sejarah Perang Dingin, part 8. Ya. Wah, sampai kurang inget sama partnya. Tapi untungnya gue inget kalau ini kan baru habis part 7, yaudah ini part 8 nih. Kan. Bom ini memiliki kekuatan ledakannya 500 kali lebih kuat dari bom atom yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan hasil ledakan bom hidrogen ini membuat Albert Einstein mempertanyakan kelangsungan hidup umat manusia dalam menghadapi senjata yang begitu mematikan. On both sides, the means to mass destruction are perfected with feverish haste behind the respective walls of secrecy. Annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibility. Kemudian, pada tanggal 26 April 1954 di Jenewa, sebuah konferensi internasional diselenggarakan dengan tujuan untuk mengakhiri Perang Korea. Namun para peserta konferensi ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Molotov, Menteri Luar Negeri Soviet bersama dengan Chow Enlai, Perdana Menteri Cina dan Korea Utara, menuntut penyatuan semenanjung Korea sebagai solusi. Sementara perwakilan Korea Selatan dan Foster Dulles yang merupakan sekretaris negara Amerika menginginkan pemilihan umum yang bebas sebagai langkah untuk mencapai perdamaian. Sayangnya, konferensi ini tidak menghasilkan kesepakatan bersama. Pertemuan ini pun tak berlangsung lama dan selesai tanpa hasil. Ditambah lagi berita peperangan yang datang dari Indochina semakin mengacau agenda yang telah disusun. Kemudian kita beralih ke Indochina. Pasukan Vietmin dan pasukan Perancis telah saling berhadapan selama hampir 10 tahun dalam perang gerilya yang tidak pernah berakhir. Sementara Duta Besar Perancis, Henry Bonnet, tanpa lelah terus berusaha meyakinkan Amerika agar resmi ikut campur tangan di perang Indochina. The French in Indochina fighting for the independence of the native peoples, or are you fighting to hold a colony? We are fighting for the independence, for preserving the independence of the native people, for preventing them to fall under the Bolshevik yoke. We are making sacrifices, all of us, which are heavy for the American taxpayer, heavy for the French taxpayer, but we are building a strength for the free world which will prevent war and to maintain peace, a peace which will become a lasting one, I hope. Well, thank you very much for being with us today. Amerika Serikat menyadari bahwa Eropa, khususnya Perancis, berada di bawah ancaman pengaruh komunis yang semakin kuat. Dengan ketidakkepastian yang melanda, langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mencegah penyebaran komunisme di kawasan ini. Maka untuk itu, mereka mengutus wakil Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, ke Indochina untuk bertemu dengan Panglima baru pasukan Perancis, yaitu Jenderal Henry Navarre. Dalam pertemuan tersebut, Nixon menegaskan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan bantuan dengan membiayai sebagian besar pengeluaran perang. Selain itu, Nixon juga mendukung keterlibatan lebih besar orang-orang Vietnam dalam perjuangan melawan komunisme. Urgensi dari situasi ini adalah untuk mencegah pasukan Vietmin menyerang Laos yang dilindungi oleh Perancis. Untuk itu, pasukan Vietmin harus dihentikan di Dien Bien Phu, sebuah desa sekitar 300 km dari Hanoi. Dien Bien Phu terletak di lembah yang strategis dengan jalur pendaratan tua yang menjadi satu-satunya di wilayah tersebut. Jenderal Navarre menyadari bahwa Dien Bien Phu adalah wilayah yang sangat berisiko karena lembah itu dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan keuntungan strategis bagi musuh. Meskipun demikian, ia tetap memutuskan untuk menjalankan operation ini, berharap dapat menghentikan laju Vietmin. Maka dari itu, pada tanggal 20 November 1953, pertempuran di Dien Bien Phu dimulai.
Melihat banyaknya pasukan penerjun payung Prancis yang gugur saat mendarat, Komandan Marshal Bigeard, pemimpin batalion penerjun payung ke-6, segera meminta bantuan udara. Ia menghubungi pangkalan militer di Hanoi untuk mengirim pesawat pengebom jenis B-26 guna menghadapi situasi yang semakin kritis. Sehingga beberapa jam kemudian, pesawat-pesawat B-26 mulai terbang menuju Dien Bien Phu dengan misi membombardir posisi pasukan Viet Minh yang bersembunyi di pegunungan yang terus melancarkan serangan ke arah pasukan Perancis. Hasil pengeboman dari pesawat B-26 membuat jalur pendaratan aman. Ratusan pasukan berhasil mendarat dan mulai membangun parit pertahanan di sepanjang garis Dien Bien Phu. Kini 11.000 pasukan segera ditempatkan di perimeter yang semakin diperketat. Di antara mereka terdapat pasukan terjun payung dari Legiun Asing, Batalion Vietnam, serta tentara dari Aljazair dan Maroko. Seorang koresponden perang wanita, Brigitte Friang, juga berada di sana. Dia merasa khawatir dengan euforia para prajurit, begitu pula dengan Jenderal Navarre yang cemas akan meningkatnya dukungan Cina terhadap Viet Minh. Sementara di sisi lain, komandan militer Viet Minh, Giap, dan para jenderal dari Cina telah siap memberi saran. Mereka telah menyusun rencana pertempuran. Rencana mereka adalah menarik pasukan Perancis dengan bergerak menuju Laos, membiarkan pasukan Perancis bersiap di Dien Bien Phu, lalu mereka mengepung dan melenyapkan semua pasukan Perancis. Bantuan organisasi dari Cina dan peralatan Rusia telah mengubah gerilyawan Viet Minh menjadi tentara rakyat Vietnam yang lebih modern, disiplin, dan dilengkapi dengan baik dengan kekuatan mencapai 400.000 pasukan. Dan pada awal tahun 1954, Cina mulai mendukung Viet Minh untuk melancarkan serangan besar. Mao Zedong ingin kemenangan komunis di Indochina sebagai dasar pembukaan pembicaraan di Jenewa, tetapi dia menginginkan kemenangan itu menjadi milik Ho Chi Minh. Seperti Rusia, Cina bergerak secara diam-diam untuk menghindari internasionalisasi konflik, namun tanggung jawab logistik tetap berada di tangan Viet Minh. Maka dari itu, ribuan orang meninggal karena kelelahan saat menggali jalan untuk ratusan truk Molotova buatan Soviet. Ini bertentangan dengan propaganda Viet Minh yang lebih sering menyoroti peran sepeda-sepeda mereka di Dien Bien Phu. Padahal divisi artileri, resimen anti pesawat, dan puluhan ribuan bom diangkut dengan truk Molotova Soviet yang beroperasi di malam hari atau di bawah perlindungan hutan sehingga tidak terdeteksi oleh pasukan Perancis. Kemudian Viet Minh memperlihatkan perjuangan heroik mereka di hadapan dunia, terutama saat mereka mengangkut meriam yang beratnya lebih dari 2 ton ke daratan tinggi di Dien Bien Phu. Meskipun meriam ini bisa dibongkar pasang, Jenderal Giap sengaja tidak membongkarnya untuk menunjukkan kepada komandan tinggi Perancis betapa tangguhnya pasukan Viet Minh. Kemudian setelah tiba di perbukitan, pasukan Viet Minh menyembunyikan meriam mereka di bunker-bunker di balik batu agar tak terlihat oleh pasukan Perancis. Dan pada tanggal 13 Maret 1954, serangan besar-besaran dimulai. Tembakan artileri Viet Minh yang terus-menerus mulai menghantui pasukan artileri Perancis yang tidak mampu menjangkau posisi Viet Minh di ketinggian. Pada saat itu, komandan artileri Perancis, Letnan Kolonel Pirot, memutuskan untuk bunuh diri setelah 2 hari menyaksikan serangan brutal pasukan Viet Minh. Dan kini pasukan Perancis mulai putus asa. Mereka kemudian meminta bantuan pesawat yang berada di induk Eromos untuk mengebom titik pertahanan pasukan Viet Minh. Walaupun aksi pengeboman itu dilakukan dengan intens, pasukan Perancis tidak menyadari bahwa pasukan Viet Minh telah dilengkapi dengan senjata pertahanan anti udara buatan Soviet yang sangat efektif. Maka dari itu, korban di pihak Perancis semakin tinggi.
Seorang pilot bernama Daniel Robert terdampar di tengah sarang pasukan Viet Minh. Ia akan mati kelelahan dalam perjalanan panjang yang diterapkan oleh Viet Minh pada tahanannya. Sementara di sisi lain, pasukan Perancis di lubang tempur mereka mulai putus asa dan mulai bertanya-tanya apakah angkatan udara dapat menyelamatkan mereka dari kepungan pasukan Viet Minh. Kemudian siang berganti malam dan pertempuran tak ada redahnya. Justru setiap detik terasa semakin brutal. Dentuman artileri dan desingan peluru terus mengoyak keheningan malam, membawa kengerian bagi semua yang terjebak di tengah pertempuran di Bethridge. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 1954, tepatnya pukul 12:30 dini hari, satu batalion pasukan Prancis yang bertahan di titik Bethridge dihancur leburkan oleh divisi 312 Viet Minh. Serangan artileri Viet Minh tidak berhenti di situ saja. Mereka terus menggempur hingga pagi hari, membuat posisi Prancis semakin terdesak. Serangan tak henti-hentinya berlanjut hingga siang hari, dengan kedua kubu terlibat dalam jual beli serangan artileri tanpa ampun, mengubah medan pertempuran menjadi lautan api dan kehancuran, dan pada akhirnya jalur penerbangan di jantung kamp disingkirkan sepenuhnya. Akibat jalur penerbangan yang telah hancur lebur, membuat pasukan Perancis menjadi cemas karena mereka tak ada tempat untuk mendapat bantuan logistik. Maka dari itu, satu-satunya cara bagi Perancis untuk menerima persediaan atau bala bantuan adalah melalui udara yang langsung diterjunkan menggunakan parasut. Namun beberapa parasut yang membawa amunisi dan makanan ini terbawa angin dan mendarat di posisi Viet Minh. Pesawat angkut yang tidak cukup untuk mengantar logistik ke Dien Bien Phu memaksa pemerintahan Perancis meminta bantuan pesawat dari Amerika. Namun Amerika tak ingin mengambil resiko konfrontasi langsung dengan Cina dan meninggalkan jejak keterlibatan mereka. Maka dari itu, pesawat angkut Amerika ini digunakan dengan mengenakan pita Perancis untuk menyamarkan keterlibatan mereka dalam operation ini. Sementara itu, di medan perang, peperangan masih membara. Titik Gabriel diserang habis-habisan oleh pasukan Viet Minh, memaksa pasukan Bafuan ini bergerak mundur untuk membantu pertahanan Gabriel. Maka seluruh batalion ini pun terus bergerak sembari bertahan dari hujan artileri musuh di sepanjang perjalanan. Bahkan ketika mereka sampai, musuh pun tak berhenti melakukan tembakan artileri. Pertahanan yang terus dipertahankan kini mulai pecah dan Komandan Dostong Point Gabriel ini sudah mengatakan bahwa mereka kalah telak oleh pasukan Viet Minh. Bahkan tank M14 Walker Bulldog ini tak berdaya dengan model pertempuran ini. Para perwira yang sudah tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa mempertahankan posisi sampai bala bantuan datang. Kemudian, pada tanggal 16 Maret 1954, Hanoi masih lenggang dan santai meski kabar sudah merebak akan kecepatan pasukan Viet Minh yang merangsek dari utara. Bahkan para warga mulai mendengar banyak isu tak enak mengenai para perwira Prancis yang memutuskan untuk bunuh diri satu demi satu karena gagal membendung Viet Minh. Sementara di bandara pasukan Perancis ini masih punya kekuatan dan berniat akan membalas serangan-serangan Viet Minh, dan sesaat kemudian seluruh pasukan penerjun payung diberangkatkan. Dengan keadaan cuaca yang mendung dengan kabut tebal, pasukan penerjun payung ini mulai diturunkan di titik HG7 dan mereka langsung disambut dengan tembakan dari pasukan Viet Minh. Pada hari yang sama, di tengah gemerlap Hanoi, gedung teater dipenuhi oleh warga Prancis dan para perwira tingginya. Mereka terhanyut dalam alunan musik, menikmati malam seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka menganggap bahwa pasukan Prancis tak bisa digeser oleh pasukan Viet Minh di Dien Bien Phu.
Namun mereka lupa bahwa Viet Minh mendapat bantuan pasokan dari Cina dan Soviet, seperti Perancis yang mendapat pasokan dari Amerika dan sekutunya. Maka dari itu, peperangan di Dien Bien Phu masih jauh dari kata usai. Dien Bien Phu. Kemudian pada akhir bulan Maret tahun 1954, Perancis benar-benar putus asa dan meminta Amerika Serikat untuk melancarkan serangan besar-besaran kepada pasukan Viet Minh. Maka dari itu, penggunaan bom atom mulai dipertimbangkan. Kini, pertempuran di Dien Bien Phu, Perancis terlihat terus mengevakuasi para tentara dari titik-titik yang sudah hancur. Namun siang harinya, pukul 11 siang, Perancis masih punya tekad untuk menyerang balik sambil menunggu bala bantuan datang. Apinya, Cok. Meski setelah 15 jam bertempur hebat, ternyata Kayak pengen Perancis ngebakar tak hutan sanggup aja. mengirim bala bantuan, membuat para penyerbu yang sudah compang-camping ini mundur dengan mengakui kemenangan pasukan Viet Minh di area ini. Dan pada tanggal 2 April 1954, Perancis masih remuk redam di banyak sisi di utara dan korban terus bertambah dan rumah sakit lapangan pun sudah kehabisan perlengkapan medis. Sementara di sisi lain, Jenderal Giap mulai meluncurkan serangan terakhir. Akhir dari pertempuran di Dien Bien Phu, komando Perancis akhirnya menyerah pada tanggal 7 Mei 1954 dan setelah kekalahan pasukan Perancis di Dien Bien Phu, Jenderal Perancis Decatriès diinterogasi dengan sopan oleh penerjemah Viet Minh. Meskipun menjadi tawanan, dia diperlakukan dengan baik dan mulai membaca koran komunis El Humanité. Kekalahan ini adalah kemenangan yang diidamkan oleh Mao Zedong, yang berharap peristiwa ini akan menjadi beban besar bagi Perancis di Konvensi Jenewa. Maka dari itu, pada tanggal 20 Juli 1954 di Jenewa, setelah 4 bulan negosiasi yang berat, akhirnya gencatan senjata ditandatangani antara Viet Minh dan delegasi Perancis. Pham Van Dong, utusan Ho Chi Minh dan salah satu tokoh terkuat Partai Komunis Vietnam, tiba tepat waktu di Jenewa, menyaksikan jatuhnya Dien Bien Phu sebagai kesempatan besar untuk merebut seluruh Indochina. Pasukannya sudah menguasai sebagian besar wilayah tersebut, tetapi dia harus menghadapi kendala dari sekutunya, yaitu Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai. Zhou Enlai tidak ingin mengambil risiko menghadapi invasi Amerika Serikat, sehingga dia menerima proposal Barat untuk membagi Vietnam menjadi 2 bagian. Komunis Vietnam harus menerima kenyataan bahwa negara mereka akan terbagi di sepanjang garis paralel ke-17, dengan komunis menguasai utara dan rezim non-komunis didirikan di selatan. Rintangan ini diselesaikan dengan janji untuk mengadakan pemilihan umum di masa depan dengan harapan menyatukan kembali Vietnam. Di sisi lain, Molotov, perwakilan Soviet, menekan Pham Van Dong untuk memberikan konsesi kepada Perancis. Soviet ingin mencegah Perancis bergabung dengan proyek pasukan Eropa yang dianggap mengancam Rusia. Namun Perdana Menteri baru Perancis,
Pierre Mendes, seorang sosialis sayap kiri yang sejak awal menentang perang di Indochina. Dia mengungkapkan bahwa perang di Indochina yang menelan biaya setara 2.500 miliar euro tidak membuat Perancis bangkrut. Itu dikarenakan bantuan Amerika yang terus-menerus mengalir. Sementara itu di tempat lain, popularitas Ho Chi Minh mencapai puncaknya. Di tengah hutan yang sunyi dengan rasa bangga, Ho Chi Minh berbicara kepada tentaranya. Ia mengatakan bahwa berkat dukungan dari Uni Soviet dan Cina, mereka berhasil menaklukkan kekuatan besar Perancis. Oke, sampai di sini dulu videonya ya untuk part 8.